Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bertemu bermuajahah untuk sama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat apa? Maghrib. Masya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita. Insyaallah pada malam ini kita akan coba mengulas tentang satu peristiwa yang insyaallah kita semua sudah sering mendengar, tapi nanti kita akan coba dengan membandingkan Isra Mi'raj ini dengan beberapa fakta sains. Jadi sudah ada risetnya, sudah ada riset mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini. Namun sebelumnya coba kita akan mengulas tentang apa sih yang terjadi dan mengapa terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj ini terjadi Nabi di Mekah atau di Madinah pada saat itu? Di mana? Nabi SAW masih berada di mana? Mekah atau Madinah? Hah? Mekah. Kapan terjadinya? Sebetulnya tanggalnya itu khilaf. Banyak pendapat mengenai tanggalnya. Salah satu pendapatnya memang 27 Rajab, tapi memang ada beberapa pendapat yang berbeda. Para ulama bersepakat peristiwa ini terjadi setelah 1 tahun yang sangat menyedihkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh para ulama sirah dengan istilah Amul Huzn. Apa makna Amul Huzn? Apa artinya Amul Huzn? Tahun kesedihan atau tahun duka cita. Masya Allah. Siapa tuh namanya tuh? Hah? Joko. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi presiden kapan nanti. Satunya nomor berapa? Masya Allah. Jadi Amul Huzn atau tahun duka cita. Kenapa disebut duka cita? Ya, karena ada beberapa peristiwa yang menyertainya. Yang pertama adalah kita kenal dengan istilah Syi'ib Bani Abdul Muthalib. Apa itu? Pemboikotan. Nabi itu pernah diboikot bersama dengan keluarga besarnya. Disebut dengan Syi'ib Bani Abdul Muthalib. Orang-orang dilarang bertransaksi dagang dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang melakukan pernikahan, ya. Dikurung itu, diboikot. Namanya Syi'ib Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditinggalkan 2 orang yang dicintainya. Siapa saja? Yang pertama adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Janda. Abu Thalib. Masya Allah. Abu Thalib. Yang ternyata Nabi sangat sedih, selain karena memang Abu Thalib begitu mencintai Nabi dan Nabi pun begitu mencintai Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Ini makanya pelajaran buat kita, hidayah itu dari siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kalau kita boleh merenung, manusia di dunia ada berapa? Manusia di dunia ada berapa sekarang nih? Ada banyak ya, betul. Jawaban paling aman tuh. Manusia di muka bumi sekarang ada sekitar 7,7 miliar. Di Indonesia ada 270 juta. Kebayang nggak, dari 7,7 miliar itu ternyata Allah memilih kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak Allah berikan kepada yang lainnya, tapi Allah berikan kepada kita. Ini nikmat yang luar biasa besar. Di saat hari ini di belahan dunia lainnya, di Eropa, saya sering ketemu dengan orang, kalau ditanya tentang agama, dia bilang, dulu saya beragama, sekarang saya enggak, lagi nyari-nyari nih gitu. Akhirnya dia nanti ngobrol-ngobrol. Ini disebut dengan orang-orang agnostik. Tahu agnostik? Agnostik itu mereka percaya adanya Tuhan. Kalau ateis kan nggak percaya adanya Tuhan. Mereka percaya adanya Tuhan, tapi tidak mau beragama. Mereka tidak mau mengikat diri dengan agama karena malas ibadah, intinya sih malas ibadah. Nyari membanding-bandingkan. Kita alhamdulillah, ini nikmat Allah yang luar biasa, kita telah mendapatkan hidayah. Bahkan sebagian besar kita dari lahir sudah berstatus sebagai muslim karena keluarga muslim. Maka wajar kalau para da'i, para khotib sering menyatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah kehendaki diberikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlilhu, siapa yang Allah sesatkan, wa may yudlilhu fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Seperti Abu Thalib, walaupun hidup bersama Nabi, mencintai Nabi SAW, membela Nabi SAW, ternyata ketika wafatnya, bahkan Nabi memohon-mohon kepada Abu Thalib, meminta kepada Abu Thalib untuk, ayo katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Abu Thalib bisa nggak? Enggak. Karena di situ juga ada orang-orang pembesar Quraisy yang juga ada di tempat itu. Abu Thalib tidak bisa berkata la ilaha illallah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang meninggalnya nanti husnul khotimah, sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang meninggalnya dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, kata para ulama, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalnya Khadijah, kemudian pemboikotan, berikutnya adalah wafatnya Abu Thalib. Nabi SAW kemudian juga sempat pergi ke Taif. Kemana? Taif. Ngapain Nabi ke Taif? Berdakwah. Tapi ternyata bukan disambut, malah disambit. Dengan siapa Nabi ke Taif? Krik. Zaid bin Harithah. Zaid ini salah satu sahabat yang sempat namanya dijadikan Zaid bin Muhammad, karena dia jadikan anak angkat Nabi SAW, tapi kemudian oleh Allah dilarang, maka dikembalikan namanya kembali dalam Zaid bin Harithah. Berangkat bersama dengan Zaid, mendakwahkan Islam, mengajak orang-orang itu untuk masuk Islam, ternyata malah ditimpukin. Kalau kita nih ngajakin orang untuk masuk Islam, ngajakin orang untuk ngaji, tapi bukan disambut malah ditimpukin, kira-kira gimana perasaan kita? Kabur ya, sedih, apalagi males lagi, balik lagi, trauma. Nabi begitu sedih pada saat itu. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, kalau kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan perintahkan malaikat penjaga gunung untuk balik tuh gunung, dihancurkan semua. Nabi ditawarin itu. Jadi kita nih habis dizolimi orang, tiba-tiba datang misalnya polisi gitu, kalau minta nanti saya habisin tuh. Kira-kira gimana kita? Senang nggak? Berangkat gitu kali ya.
Langsung. Dan Nabi SAW ditawarkan itu, tapi apa kata Nabi SAW? Inilah mulianya Nabi SAW. Nabi justru berkata, enggak. Aku justru berdoa, mudah-mudahan di antara mereka kelak ada yang masuk Islam, menjadi pembela agama Islam. Pertanyaan saya, dikabulkan nggak pernyataan Nabi ini? Nabi Nuh pernah berdoa dalam surat Nuh tuh kita tahu. Faqala Nuh Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Berkata Nabi Nuh alaihi salam, jangan sampai disisakan orang-orang kafir di sini. Akhirnya Allah kabulkan langsung. Kalau saat itu Nabi berdoa, mungkin nasib orang Taif sama dengan orang-orang kaum Samud, kaum Ad. Tapi Nabi tidak berdoa itu. Nabi justru berdoa ada orang-orang yang kelak beriman. Pertanyaan saya, kemudian beriman ke orang Taif? Beriman. Tapi kapan? Kapan? Orang-orang Taif nanti dikatakan para ulama sirah itu baru pada beriman berbondong-bondong setelah perang Hunain. Berapa jarak perang Hunain dengan peristiwa ini? Coba kita hitung. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti tahun ke-12 kenabian. Nabi SAW jadi Nabi usia 40 tahun. Ditambah 12 berarti pada saat itu Nabi kurang lebih usia 52 tahun. Ya. Perang Hunain terjadi 1 tahun sebelum Nabi wafat. Jadi Nabi wafat 63 tahun. Perang Hunain itu sekitar Nabi usia 62 tahun. Jadi jarak peristiwa ini dengan peristiwa perang Hunain berapa tahun kira-kira? 52 ketemu 62. Berarti jaraknya berapa? Kurang lebih 10 tahun. Nabi SAW berdoa agar orang-orang Taif mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 10 tahun kemudian. Ini ada orang-orang Islam baru doa pagi, sore udah nanya, kok belum dikabulin ya? Bisa jadi Allah kabulkannya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi yakinlah bahwa setiap doa kita itu pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshud. Kalau ada yang bertanya tentang aku, maka jawablah aku ini dekat. Kemudian Allah bilang, dikabulkan semua. Kalau kamu minta, maka aku akan beri, istajib. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini 4 peristiwa kurang lebih sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Diulangi ya, apa saja tadi yang pertama? Syi'ib Bani Abdul Muttalib atau pemboikotan. Yang kedua, wafatnya siapa? Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wafatnya Abu Thalib. Yang keempat, peristiwa Taif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinistakan di Taif. Walaupun nanti ada kisah menarik di sana ya, diantaranya yang masuk Islamnya hadas ya, karena mendengar kata Bismillah. Jadi ada sedikit cerita nih, ini di Eropa. Betapa dakwah itu sebetulnya yang terpenting bukan hanya kemampuan bicara, tapi karakter kita, perilaku kita sehari-hari pun bisa menjadi dakwah. Di dalam kisah Taif itu kan hadas itu penasaran dengan agama Nabi SAW, karena Nabi ketika mau minum kan gitu, dikasih minum, Nabi kemudian bilang Bismillah. Di Eropa pernah ada kejadian orang masuk Islam karena mendengar kata Alhamdulillah. Ini kisah nyata. Jadi ceritanya adalah ada seorang Muslim ya berteman dengan orang Eropa asli, bule. Kemudian Muslim ini sakit. Muslim ini sakit dan biasa dia jenguk lah, teman-temannya jenguk. Salah satunya si bule ini nih, yang orang ini agnostik. Tadi agnostik ya, dia
udah nggak mau beragama lah. Saya punya teman kayak gini, ketika dia bilang kepada saya pada saat itu, agama terbaik memang Islam, karena Islam itu mengajarkan semua aspek, bukan hanya masalah ibadah, tapi bagaimana ekonomi, muamalah, kan gitu, sampai politik, sosial, budaya dan seterusnya diatur dalam Islam. Luar biasa. Saya tanya, kenapa nggak mau masuk Islam? Nah itulah, saya ibadah setahun sekali aja belum tentu, apalagi ngeliat orang Islam itu sehari harus 5 kali. Itu kalau di Eropa itu, kalau lagi musim dingin, berangkat subuh itu tantangannya besar. Karena musim dingin itu bisa sampai -3, -4 kalau lagi winter. Apalagi kalau lagi salju depan rumah, licin. Jadi Masya Allah perjalanan luar biasa. Nah orang ini nih, ya, dia kemudian datang ke seorang muslim ini. Dia nanya, gimana kabar kamu? Kalau orang Inggris bukan how are you, dia are you right gitu. Kamu bener nggak? Kalau bahasa kita kan gitu. Tapi are you right itu gimana kabar kamu? Are you alright sebetulnya tulisannya. Cuma mereka sering bilang are you right. Kemudian dia bilang, si orang ini, alhamdulillah, better lah. Pokoknya lebih baik. Dia bingung nih, si bule ini, alhamdulillah itu apa? Dia bingung kan, alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah itu, ya segala puji bagi Tuhan saya memuji Tuhan saya berterima kasih pada Tuhan saya Allah. Dia bingung, kok bisa sih? Kamu sakit, tapi kamu bersyukur, berterima kasih. Gak ada dalam kamus dia orang sakit itu ya sedih, orang sakit itu ya kemudian membenci penyakitnya, membenci kok kenapa saya gini banget gitu ya. Tapi dia diberikan sakit, dia malah bilang alhamdulillah sudah mendingan. Dia memuji Tuhannya. Gak ada dalam kamusnya. Dia bertanya lagi, emang alhamdulillah itu apa? Ya saya memuji itu. Kenapa kamu memuji? Karena bagi orang beriman, sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Saya berharap dengan sakit ini dosa-dosa saya berguguran, maka saya memuji Allah. Dia penasaran, wah keren juga ya Islam. Akhirnya dia kemana-mana itu, kalau ditanya gimana kabar kamu, alhamdulillah I'm good. Padahal dia bukan muslim. Senang dia, nyaman mengucapkan kata alhamdulillah. Hingga kemudian dia penasaran dengan makna alhamdulillah. Dia kemudian dapat Quran, ya, Quran edisi bahasa Inggrisnya gitu ya. Dibaca-baca, ditelaah, dan Allah takdirkan dia dapat hidayah. Jadi jangan pernah malu dalam berislam. Isyhadu bi anna muslim. Saksikan bahwasanya seorang muslim. Jangan alhamdulillah kita ganti jadi segala puji bagi Tuhan. Enggak bisa, alhamdulillah aja. Ya. Nah, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikisahkan oleh Syekh Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab beliau Fiqih Sirah Nabawiyah. Nabi SAW pada saat itu sedang duduk di Hijr Ismail. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan memerintahkan untuk Nabi ini dibelah dadanya. Ini peristiwa keberapa pembelahan dada? Peristiwa keberapa? Kedua. Yang pertama di mana? Ketika Nabi masih kecil, masih tinggal di rumahnya Halimatus Sya'diyah, Nabi sempat dibelah dadanya. Yang kedua adalah ketika di Hijr Ismail ini, masih di sekitar Ka'bah. Malaikat Jibril datang, kemudian memerintahkan untuk dibelah dadanya. Jadi ada wujud manusia gitu ya, dari pangkal tenggorokan sampai bagian dadanya. Dibelahnya, kata Nabi SAW, lalu ia mengeluarkan hatiku, kemudian dibawakan bejana emas berisi iman, maka hatiku pun dicucinya, kemudian dijahit dan dikembalikan kepada tempatnya semula. Jadi dicuci hatinya Nabi SAW. Ini yang kedua kali. Makanya memang para ulama bilang Nabi itu maksum, karena jatah setannya di dalam hatinya sudah dicuci. Kalau kita gimana? Kita bukan maksum, kita maklum. Maklum.
Kita tidak ada yang maksum, manusia tidak ada yang maksum selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung siapa yang senantiasa mensucikannya. Karena apa? Di dalam diri kita falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, durhaka, maksiat, ada potensi untuk takwa. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah maksum, sudah bersihkan. Makanya Nabi pernah dalam satu riwayat ingin nonton atau ingin datang ke pasar malam. Malam-malam itu karena di kota Mekah ada keramaian, Nabi itu pernah ingin datang ke sana. Masih kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, pengen datang ke sana. Sudah jalan, tiba-tiba saja Nabi merasa badannya itu letih. Beliau duduk istirahat, ketiduran sampai pagi, sampai jadi berangkat ke sana. Allah jaga Nabi sejak kecil. Nah, ini teman-teman nih, adik-adik yang masih pada di sini yang rajin ke masjid nih, masya Allah, jaga. Karena tadi ada potensi fujur tadi, jaga dengan lingkungan yang baik, bi'ah Islamiyah. Jangan sampai salah bergaul. Lihat-lihat teman. Ya. Karena di luar sana banyak sekali teman-teman yang membawa keburukan. Ayo dong, sini ikut nongkrong, ngerokok dong. Ah, saya nggak mau. Ah, dasar banci, digituin. Kalau dibilang kayak gitu, bilang, no, di sana banci ngerokok. Banyak banci yang ngerokok. Jadi jangan gentar dibilang kayak gitu ya. Jangan gentar dibilang, ah kamu cemen, apa istilahnya, katrok gitu ya, nggak gaul. Tenang aja. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini peristiwa di Hijr Ismail. Kemudian dibawa satu kendaraan yang kita kenal dengan nama Buraq. Nah, ini ada hal yang menarik. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Ya. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangat jauh karena Masjidil Haram ada di Mekah, Saudi Arabia, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ada di Palestina. Perjalanan yang sangat jauh. Pertanyaannya, mengapa bisa realistis? Kan begitu. Bisa realistis perjalanan ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Ternyata ada yang membahas ini dari sisi sains. Kita membahas ini supaya nanti kalau ada yang meragukan, kita bisa bahas. Ternyata risetnya itu sudah ada. Sudah ada para ilmuwan, ahli-ahli fisika, ahli-ahli sains yang coba mengorek, dan kesimpulannya memang ini masuk di akal. Yang pertama kata kuncinya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanalladzi. Di sini Allah menyatakan Maha Suci Allah, asra bi abdihi. Kalimatnya kalimat pasif. Karena ini memang bukan permintaan Nabi. Jadi Nabi tidak pernah minta untuk berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Allah lah yang memperjalankan. Dan ini peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lailam. Nah, ini kata kunci pertama. Para ilmuwan bilang peristiwa ini menjadi mungkin yang pertama karena terjadinya pada malam hari. Kalau peristiwa ini terjadi pada siang hari, maka tidak masuk akal. Kenapa? Kenapa? Saya membaca jurnal itu, ternyata kata penulis itu, dia bilang kalau terjadinya di siang hari itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena kecepatan satu-satunya yang memungkinkan untuk pergi dengan begitu cepat, kecepatan apa namanya? Kecepatan cahaya. Ini kalau lampu dimatiin, cekrek, terus dinyalain, set, pasti langsung, bish. Nggak mungkin lampu dinyalain pelan-pelan, gitu ya. Ada orang ditilang sama polisi, set, nggak lihat apa tuh, lampunya merah. Harusnya kan berhenti, kata dia, belum merah banget. Belum merah banget. Berarti masih bisa jalan. Itu kalimat yang gak mungkin. Karena cahaya itu sifatnya cepat.
Ya kan? Kita nyalain lampu, pernah nggak ngelihat nyalain lampu pelan-pelan gitu? Hah? Pernah? Nggak ada. Maka kecepatan satu-satu yang paling memungkinkan sangat cepat adalah kecepatan cahaya. Ayat ini menjadi masuk akal karena apa? Terjadinya di malam hari. Kalau di siang hari, maka tereduksi. Dia cahayanya akan bias. Kayak lampu mobil di siang hari. Nggak ngaruh tuh lampunya. Karena apa? Begitu cahayanya keluar, dia tereduksi oleh cahaya yang lebih besar. Paham? Jadi ini menjadi masuk di akal karena yang pertama lailam. Kata kuncinya adalah hal ini terjadi di malam hari. Jadi dari sisi ilmiah sangat memungkinkan dan mustahil kalau terjadinya di siang hari. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa peristiwa ini menjadi sangat masuk akal? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh dua hal. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Malaikat tercipta dari cahaya. Buraq, ini dikatakan oleh Syekh di sini. Buraq itu tunggangan yang berwarna putih, lebih kecil dari bigol, ya peranakan antara kuda dan keledai, tapi lebih besar dari keledai. Jadi dia di antara keledai dan juga kuda. Tidak sekecil keledai, tidak sebesar kuda pacu. Artinya dia sedang-sedang saja. Nah, kata beliau di sini, kendaraan inilah yang ditunggangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pertama bersama malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya. Yang kedua ada Buraq, kendaraan yang kita tidak tahu zatnya apa, para ulama khilaf. Yang ketiga terjadi pembelahan dada. Terjadi pembelahan dada. Bisa jadi pembelahan dada itu selain pensucian, memang upaya Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara fisik, secara jasad dia siap untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kalau tidak ada pembelahan dada, justru kisah ini menjadi meragukan. Karena gimana manusia biasa bisa menempuh jarak yang begitu jauh? Kita naik pesawat. Naik pesawat itu di dalam pesawat ya. Di dalam pesawat ketinggiannya udah agak tinggi. Kalau lintas benua itu mesti pesawat tinggi banget tuh. Itu kuping itu mesti pengang loh. Tekanan. Itu padahal di dalam pesawat. Gimana kalau tidak di dalam pesawat? Nah, peristiwa pembelahan dada ini memungkinkan. Justru kalau tidak ada peristiwa pembelahan dada, peristiwa ini bisa diragukan. Karena nanti beberapa sahabat juga menyatakan dalam hadis-hadis bahwa Nabi SAW memang betul di dadanya ada bekas belahan. Jadi peristiwa ini memang sahih disampaikan oleh para ulama. Jadi yang pertama karena ada malaikat Jibril. Yang kedua karena ada Buraq. Yang ketiga karena terjadi pada malam hari. Yang keempat karena ada peristiwa pembelahan dada. Kalau tidak ada peristiwa pembelahan dada, ini malah meragukan. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Dulunya wilayah ini namanya apa? Syam. Hari ini ada berapa negara Syam? 1, Palestina. Yang kedua apa? Yordania. 3 Suriah. Yang keempat Lebanon. Ya betul, Masya Allah. Jadi Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon. Kata para ulama, ini memang wilayah yang Allah
berkahi. Di Palestina khususnya, karena memang banyak sekali nabi, para nabi itu lahir dan besar di sana. Dan ini adalah salah satu masjid yang kita diperintahkan kalau mau safar, yang terutama adalah ketiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya, ketiga masjid ini. Berangkatlah Nabi ke sana, kemudian para ulama menjelaskan Nabi SAW sesampainya di Masjidil Aqsa, kemudian mengimami sholat ruh pada para nabi pada saat itu, dibagikan Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol bahwasanya nabi ini memang menjadi pemimpin dari para nabi. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin dari para nabi? Karena memang nabi akhir zaman, nabi yang paling utama. Ini kemarin saya baru diundang ke Kabupaten Bogor, kemarin nih baru ke DPRD Kabupaten Bogor, pertemuan dengan Polres, ya, Pak Iman, kemudian para pejabat di Kabupaten Bogor, karena ada aliansi namanya ABA, Aliansi Bela Akidah. Itu inisiatornya para ulama di daerah Parung. Mereka mengeluhkan tentang Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah yang secara fatwa MUI sudah dinyatakan tidak boleh ada di Indonesia, di sana ternyata ada dan malah makin besar. Mereka mempertanyakan ke pemerintah Kabupaten Bogor, padahal fatwa MUI ada, SKB 3 Menteri ada, mengapa mereka malah makin besar? Datang juga orang MUI pusat, bahwa fatwa itu tidak berubah sampai hari ini. Ahmadiyah memang dinyatakan sesat. Kenapa dia sesat? Karena Ahmadiyah ini mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Ada sekarang tuh. Saya juga kaget juga, karena di kita nggak kelihatan. Tapi di di Bogor bagian barat, ya daerah Parung khususnya, itu mereka sekarang membesar. Makanya mereka kemarin berkumpul, kita diminta pendapat dan mendorong pemerintah untuk tegas, dan Kapolres untuk juga objektif melihat masalah. Jangan sampai kejadian yang tidak kita inginkan, karena umat Islam ini pengennya jalan damai gitu. Disampaikan, kok bisa? Jadi ada kelompok orang yang menyatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan ini sesat. Ini adalah sesat. Kenapa? Karena nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun Mirza Ghulam Ahmad, si Ahmadiyah ini adalah buatan siapa dulunya? Buatan Inggris ketika menduduki wilayah India. Dan India, saya ingin sampaikan, India, Pakistan, Bangladesh, ini 3 negara disebutnya IPB, yang kontribusinya cukup besar di Eropa dalam pembelian masjid. Makanya miris juga ngelihat saudara-saudara kita di India hari ini, ya, yang tidak boleh pakai jilbab di sekolah. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi mereka. Dan mereka orang-orang baik. Saya berteman dengan banyak teman-teman dari IPB. Mereka tuh hobinya yaitu beli masjid. Jadi masjid-masjid di Eropa itu banyak yang dibeli oleh kelompok ini, India, Pakistan, dan Bangladesh ini. Nah, dulu untuk memecah belah umat Islam di India, Inggris ketika menjajah India menggunakanlah isu ini. Didoronglah untuk berdirinya Ahmadiyah, dan ternyata ini nyampe ke wilayah Parung. Padahal India sama Parung jauh. Nah, kembali ke sini. Kemudian Nabi SAW berangkatlah ke langit dunia bersama dengan malaikat Jibril yang kita sudah tahu kisahnya semua. Yang pertama, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berangkat lagi Nabi menuju ke langit yang kedua. Bertemu dengan siapa? Habis Nabi Adam bertemu dengan siapa? Nabi Yahya. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Isa. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi lainnya
Sampai kemudian Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini ada cerita menarik. Kenapa Waraqah bin Nawfal? Waraqah bin Nawfal ini ahlul kitab. Ahlul kitab. Allah berfirman tentang ahlul kitab, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ahlul kitab itu tahu tentang nabi mereka seperti mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Waraqah bin Nawfal ini salah satu ahlul kitab di zaman Nabi SAW, masih kerabatnya Khadijah. Begitu ditanya ketika Nabi dapat wahyu pertama ya, surat Al-Alaq, begitu ditanya, ini siapa? Itu seperti namus yang datang kepada Musa. Ada ulama yang membahas ini. Kenapa Waraqah bin Nawfal menyatakannya namus itu nama lain malaikat Jibril yang datang kepada Musa, bukan yang datang kepada Isa. Padahal Waraqah bin Nawfal ini adalah Nasrani. Ahlul kitab yang terakhir adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak disebutkan Isa, tapi beliau menyebutkan Musa? Ada yang bisa jawab gak? Ada pembahasannya tuh. Kenapa Waraqah bin Nawfal menyebut ini seperti namus yang datang pada Nabi Musa? Dianalogikannya dengan Nabi Musa. Ada yang tahu kenapa? Ternyata dibahas oleh para ulama tentang tanya jawab ini. Yang pertama, karena umatnya Nabi Musa itu tidak terlalu beda jauh karakteristiknya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti Nabi Musa yang dialog dalam peristiwa Isra Mi'raj ini nanti kita bahas. Karena karakternya gak beda jauh. Udah didakwahi beriman, lepas Nabi Musa lalai sedikit dalam tanda kutip ya, ada fokus yang lain, balik lagi mereka nyembah patung sapi. Jadi gampang berubah-ubah. Yang kedua, kenapa? Karena ada pandangan dalam kelompok ahlul kitab pada saat itu, mereka menganggap Nabi Isa itu punya keutamaan lebih daripada nabi-nabi yang lainnya. Karena Nabi Isa dianggap memiliki ibu tapi tidak memiliki bapak. Nah, pandangan ini salah karena hatta Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi yang lainnya lahir pada masanya Nabi Muhammad SAW, mereka pasti akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi itu mulia pada masanya. Begitu masa Nabi Muhammad SAW, nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Maka pengikut Nabi Isa pun harusnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ternyata itu pembahasannya. Jadi tidak boleh pandangan melebihkan nabi-nabi yang lainnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena nanti nabi yang membawa umat terbanyak adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali bahwa kemudian Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dalam kisah Isra Mi'raj itu, ketika Nabi berangkat ke atas melanjutkan perjalanan, Nabi Musa ini menangis. Nabi SAW bertanya kepada Nabi Musa, kenapa engkau menangis? Nabi Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Masya Allah. Makanya dalam hadis Nabi bilang, semua umatku akan masuk surga kecuali yang gak mau. Semua umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali yang gak mau. Kalau gak mau ya gak bisa masuk surga. Semuanya berpotensi masuk surga asalkan kita betul-betul mengikuti Nabi SAW. Kalau ngikutin Ahmadiyah ya udah beda jalan. Apalagi ngikutin nabi-nabi palsu lainnya. Pernah ada ya nabi palsu ya di Indonesia. Ahmad Musaddiq. Ini ada cerita ketika ditangkap itu ya, Lia Eden terus Ahmad Musaddiq atau ada yang ngaku jadi malaikat Jibril itu ditanya,
Kamu pernah ketemu gak dengan yang ngaku nabi ini? Nggak pernah ketemu. Gimana ceritanya malaikat sama nabi nggak pernah? Nggak pernah ketemu. Mereka nggak pernah kenal. Palsu semua. Dan nabi palsu itu bukan hanya belakangan ini. Dari zaman Nabi Muhammad pun, begitu Nabi wafat sudah ada nabi palsu yang namanya Musailimah al-Kadzab. Siapa yang membunuh Musailimah al-Kadzab? Siapa yang membunuh? Wahsy. Masya Allah, bagus nih sirahnya. Wahsy. Karena Wahsy ingin bertaubat setelah membunuh Hamzah ya. Wahsy ingin menjadikan tombaknya ini tombak yang berhasil membunuh nabi palsu, dan nanti dia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab. Kemudian Nabi SAW diperintahkan pada saat itu untuk mendapatkan perintah sholat. Tapi sebelumnya Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha yang memiliki 4 aliran sungai. 2 sungai batiniyah, 2 sungai lahiriah. Nabi bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 itu wahai Jibril? Jibril menjawab, 2 sungai batiniyah itu di surga, dan 2 sungai batiniyah lahiriah itu ada di dunia, yakni sungai Nil dan sungai Efrat. Maka di antara akhir zaman, ciri akhir zaman adalah ketika sungai Efrat itu mengering. Dan akhirnya muncul harta, orang-orang dari seluruh dunia berebutan mendapatkan itu. Jadi nanti di antara akhir zaman, ciri akhir zaman, sungai Efrat. Efrat itu di mana hari ini alirannya? Aina Efrat? Hah? Kalau Mesir itu sungai Nil. Efrat itu Irak. Di Irak dan sekitarnya. Dan kita tahu pernah sempat terjadi invasi Amerika ke Irak. Tahun berapa tuh ya? Kalau nggak salah 2004. Invasi Amerika ke Irak yang dikatakan dalam sejarah Amerika invasi dengan menghabiskan dana paling besar. Kenapa besar-besaran? Bahkan nggak masuk di akal. Kan katanya mau menjatuhkan waktu itu Saddam Hussein. Aneh. Mau nangkep tikus bakar rumah. Mau nangkep seorang Saddam Hussein harus menginvasi Irak sampai menghabiskan dana yang begitu besar. Worth it gak sih? Kan begitu. Ternyata dikatakan oleh para pakar hubungan internasional ada kepentingan Amerika untuk menduduki Irak. Jadi bukan sekedar ganti pemimpinnya, tapi ada kepentingan Amerika untuk menduduki Irak. Dan sampai hari ini bisnis Amerika itu cukup banyak di Irak. Sampai hari ini. Dan kita kembali pada hadis akhir zaman. Di antara ciri akhir zaman nanti sungai Efrat itu mengering. Orang berebutan di sana. Orang berebutan di sana. Allahu a'lam. Karena memang yang pasti sejak zaman Nabi SAW sampai ke hari ini ya memang kita ada di akhir zaman. Gak mungkin awal zaman. Jadi semakin hari memang pasti kiamat semakin dekat. Gak mungkin kiamat semakin jauh. Tapi kapan terjadinya? Allahu a'lam bishawab. Kita gak ada yang tahu karena kita bukan panitia kiamat. Ada panitianya di sini. Kita bukan panitia, kita nggak tahu. Dan tugas kita mempersiapkan saja, nggak usah ngitung-ngitung karena ada sebagian yang terlalu berlebihan mengkaji hari kiamat sampai menghitung-hitungnya. Nah, itu terlalu lebay. Daripada ngitung itu, mendingan kita ngitung berapa persiapan kita. Sudah sejauh mana persiapan kita? Karena kiamat kecilnya adalah kematian. Betul? Kiamat besar kita nggak tahu kapan, tapi yang pasti di depan mata kita adalah kematian. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, lalu diperintahkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Kebayang tuh. Kalau pada saat itu sholat itu diwajibkan 50 waktu, habis sholat lagi, habis sholat lagi, habis sholat lagi. Alhamdulillah ya, kita berapa? 5 waktu diwajibkan. Jadi diwajibkan pertamanya adalah 50 waktu. Lalu ketika Nabi SAW sampai kepada Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan kuat. Inilah jawaban kenapa tadi namus yang datang pada Nabi Musa. Adzan nih. Baik, kesimpulan saja lah langsung karena sudah adzan. Intinya
Atau nanti ada lanjutan lagi habis ini? Sampai komat ya? Intinya adalah yang pertama, bahwa perintah sholat ini adalah perintah yang sangat agung. Sampai-sampai perintah ini diturunkannya tidak melalui wahyu ketika Nabi SAW berada di dunia, tapi Nabi SAW diminta langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperjalankan langsung oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Betapa agungnya sholat ini. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya sholat. Jangan pernah remehkan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Yang kedua, ketika Nabi SAW nanti pulang, orang-orang itu banyak yang mendustai karena dianggap gak mungkin, gak masuk akal. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika ditanya, gimana pendapat kamu? Saya percaya. Kamu yakin percaya? Dia bilang, jalan loh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lebih dari itu pun saya percaya. Makanya Abu Bakar Nabi dapat gelar As-Siddiq. Ada orang-orang pada saat itu yang beriman, ada juga yang murtad. Yang baru-baru masuk Islam, dia memilih untuk akhirnya keluar karena ragu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan peristiwa ini. Karena hari ini ada orang-orang yang membuat ragu-ragu. Ada kelompok-kelompok yang bikin Isra Mi'raj itu gak masuk akal. Padahal banyak hal yang memang harus dilihat dengan kacamata iman. Tapi tadi saya sampaikan, ada jurnalnya, browsing aja. Itu pernah dibahas di beberapa sekolah dan lembaga pendidikan universitas di Indonesia mengenai scientificnya Isra Mi'raj. Sebenarnya saya sudah siapkan materinya di slide, tapi tadi kita nggak sempat ya, karena secara teknis mungkin akan lama. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita lanjutkan bagaimana yang lebih dalam pendapat para ilmuwan tentang Isra Mi'raj. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar saja datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sedikit aja ya. Beliau di sini ini saya sangat merekomendasikan ya kitab Fiqh Sirah Nabawiyah dari Prof. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid ini, karena beliau termasuk ulama yang setelah dituliskan membuat butiran-butiran hikmahnya secara sistematis. Isra Mi'raj ini beliau bahas ada sampai 15 hikmah dari peristiwa, tapi tidak akan kita bahas seluruhnya.
Hanya beberapa hal tambahan. Dari semua itu kita bisa melihat bahwa penduduk langit begitu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya semua penduduk langit dalam peristiwa ini mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sempat ditanya kan dalam dialog itu, siapa dia? Ini Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya, sudah diutus. Peristiwa ini akhirnya membuat Nabi semakin famous di langit. Maka Syekh di sini mengungkapkan sebaiknya kita berpikir agar menjadi orang-orang yang terkenal di langit daripada terkenal di dunia. Ada orang-orang semacam Uwais Al-Qarni. Dia tidak dikenal di muka bumi ini, tapi sangat dikenal di langit. Jadi jangan pernah meremehkan orang. Mungkin ada orang-orang yang kita nggak kenal, tapi ternyata dia soleh. Apa maknanya? Kita boleh iri kepada orang soleh. Kita tidak boleh iri kepada siapapun kecuali dua orang. Yang pertama siapa? Ahlul Quran, yang senantiasa membaca Quran siang dan malam. Yang kedua siapa? Ahli sedekah. Jangan iri sama orang yang ternyata di akhirnya afiliator binomo option. Nah, dia sosok kaya, murah banget. Ternyata karena dia afiliator, dia menjebak orang untuk terjebak dalam bisnisnya. Itu namanya flexing. Jadi nggak usah kita, wow, kok dia masih muda kaya banget ya. Jangan pernah iri terhadap urusan dunia. Nabi memerintahkan itu. Lihatlah dalam urusan dunia itu ke bawah, sehingga kita makin bersyukur. Kalau kita lihatnya ke bawah terus, kita akan bersyukur. Tapi kalau lihatnya ke atas, nggak akan pernah selesai. Paham tum? Nggak pernah selesai. Yang berikutnya, diwajibkannya 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala pada awalnya, ini beliau bahas. Ini membuktikan betapa cintanya Allah kepada sholat. Betapa Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sholat. Makanya Allah sempat menjadikan itu 50 waktu. Maka kita harus ambil pelajaran mi'rajnya. Kita adalah ketika sholat. Jarak terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Maka sering-seringlah kita bersujud, sering-seringlah kita beribadah kepada Allah khususnya sholat. Dan semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang soleh, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Kita tutup, kita cukupkan untuk melanjutkan sholat Isya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Dan semoga kita termasuk seperti Abu Bakar As-Siddiq, meyakini bahwa peristiwa ini adalah benar. Jangan termakan syubhatnya orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.